Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Doa dan harapan saya, saudara baik-baik saja dan terus berpengharapan di dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pada hari ini, marilah kita bersaat teduh, merenungkan kebaikan Tuhan yang kita terima sampai hari ini. Marilah kita belajar di dalam firman-Nya, sehingga kita selalu bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan, setiap berkat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Di pagi ini kami datang bersyukur kepadamu, menyembah Engkau atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan menjaga, melindungi, dan mengantar kami di pagi ini dengan sukacita dan berkat yang baru. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti di dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu nyata setiap hari. Oleh karena itu, kami mau belajar di dalam hidup ini melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar dapat bekerja dengan baik, mengubah hidup kami, menuntun kami ke jalan yang baik dan yang benar menurut kehendak-Mu, dan selalu memberi hikmat bagi kami untuk mengerti menjalani hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 23 Maret 2023 tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 16. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Akupni sudenai, jalo hamuma lobu-lobu haporsiauni. Hai topan hamudo, marhite siani, sudisubia apini parjati. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pergunakanlah perisai iman dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita mungkin sudah tahu ya apa itu perisai. Perisai adalah alat untuk melindungi diri pada masa peperangan, yaitu melindungi diri dari serangan para musuh. Biasanya perisai ini digunakan pada tangan dan juga didampingi oleh senjata lain. Kita katakanlah tombak, gada, dan lain sebagainya. Perisai mempunyai fungsi untuk menahan segala kerusakan yang dikirimkan lawan dengan senjatanya pada tubuh kita. Tentu dengan perisai kita akan jauh lebih aman dan pasti akan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai iman berarti kita memakai iman sebagai alat untuk melindungi diri kita dari serangan-serangan musuh rohani kita. Serangan musuh rohani itu seperti apa ya? Ya segala keinginan daging, godaan-godaan si iblis yang merasuk kehidupan kita. Serangan itu bisa terlihat tidak nyata atau tidak jelas, samar-samar, atau bahkan kita tidak menyadari serangan itu datang kepada kita. Karena iblis itu sangatlah licik dan dia sangat hebat juga untuk mengelabui pikiran kita. Iblis bisa datang dan tampil seperti anak terang yang akan mengecohkan pikiran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita mempergunakan perisai iman di dalam hidup kita,
agar seperti apapun serangan iblis itu, baik itu secara tiba-tiba ataupun diam-diam tanpa disadari, kita sanggup bertahan dan kita boleh menjaga hidup kita, menjaga iman kita tetap hidup di dalam Tuhan. Dalam renungan kita ini dikatakan lagi, dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Memadamkan panah api. Kita pernah menonton film kolosal, peperangan antara satu bangsa dengan bangsa lain. Saya pernah menonton film itu di mana bangsa yang satu menyerang musuhnya dengan menembakkan panah ke langit. Tentu sebelumnya panah itu sudah dibaluri oleh sesuatu yang sangat panas atau sesuatu yang bisa dibakar. Sehingga ketika panah itu mengenai sasaran, sudah dapat dipastikan sasarannya itu atau lawannya itu pasti akan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, serangan si jahat, serangan iblis itu datang bisa tanpa kita sadari, tetapi bisa juga datang secara terang-terangan. Seperti orang yang berperang tadi, panah itu tentu terlihat oleh mata lawannya. Serangan si jahat, serangan iblis pun sering sekali nyata menyerang kehidupan kita. Itu bisa datang dari orang-orang yang dekat dengan kita. Bagaimana banyak orang yang bisa menyakiti hati kita, menghina kita, merendahkan kita, membuat kita gagal dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman adalah satu-satunya perisai bagi kita untuk boleh melawan kuasa iblis itu yang datang menyerang kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergunakanlah perisai iman di dalam hidupmu. Percayalah, seberat apapun pergumulan, seberat apapun penderitaan, imanmu akan menyelamatkanmu. Separah apapun, sesakit apapun yang engkau rasakan, percayalah, imanmu yang akan menyembuhkanmu. Karena dengan beriman kepada Tuhan, kita beroleh kekuatan. Dengan beriman kepada Tuhan, kita hidup di dalam kebahagiaan yang kekal. Kiranya kita dimampukan untuk terus bertahan di dalam pertarungan iman kita di bumi ini, sehingga sampai Maranatha tiba, kita boleh menjadi pemenang. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pergunakanlah perisai iman di dalam hidupmu hari ini, esok, dan sampai hari Tuhan tiba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk tetap kuat teguh di dalam iman kami. Karena itulah yang menjadi perisai di dalam hidup kami, di mana kami boleh memenangkan pertarungan, di mana kami boleh melindungi hidup kami dari serangan-serangan si jahat, dari serangan-serangan iblis yang mencoba untuk mencuri hati kami, mencuri hidup kami daripada-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk terus bertahan, dan biarlah sampai hari-Mu tiba, kami tetap menjadi pemenang. Berkati kami hari ini di dalam segala pekerjaan kami. Biarlah perisai iman pun menjadi andalan kami dalam setiap pekerjaan kami, sehingga kami tidak lagi mudah digoyahkan oleh keinginan-keinginan daging yang sanggup menyesatkan hidup kami. Tapi kami mau berjalan di dalam Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di dalam pekerjaan baik yang Tuhan perkenankan, kami akan beroleh berkat yang daripada-Mu. Dan setiap berkat yang kami dapat dari Tuhan, ini akan menjadi berkat bagi semua keturunan kami, anak cucu kami, dan hidup kami penuh sukacita dan damai sejahtera. Kuatkanlah saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Biarlah mereka tetap kuat berpengharapan kepadamu. Berkati kami Tuhan senantiasa di dalam menjalani kehidupan kami dengan penuh harap kepadamu. Berkati saudara kami yang sedang sakit. Kuatkan iman mereka, teguhkan hatinya untuk tetap percaya hanya kepadamu. Biarpun tubuh mereka lemah, tetapi iman mereka harus tetap kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya di dalam iman yang teguh kepadamu, kami akan beroleh kekuatan, dan saudara-saudara kami yang sakit pun akan beroleh kekuatan dan kepulihan daripadamu saja.
Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan ini, biarlah Engkau yang memberkati kami hari ini dan untuk selamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.